Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Anggota kami yang pertama, saya sendiri, Beda Bezala. Kemudian bisa dilanjutkan. Kemudian ada saya Dida Kurniawan. Kemudian saya Diaur Rahman. Kemudian saya Marcelinus N. Ariel. Dan saya Firashana Latifah. Sini kami akan mempresentasikan soal soal yang pertama ini 6 persamaan, dan persamaan yang pertama ini X1 ditambah 5X kuadrat 5X2 dikurangi akar X3. Untuk persamaan pertama ini tidak termasuk linear, tidak memenuhi dikarenakan tidak ada sampai dengan, jadi tidak termasuk persamaan linear. Persamaan kedua, X1 ditambah 3X2 ditambah X1 kali X3 sama dengan 2. Persamaan ini juga tidak memenuhi persyaratan persamaan linear karena ada perkalian variabel, yaitu ada variabel X1 dengan X3. Untuk kemudian persamaan yang ketiga adalah X1 sama dengan min 7X2 ditambah dengan 3X3. Untuk persamaan ketiga ini memenuhi syarat persamaan linear karena tidak ada sama dengan, kemudian tidak ada perkalian variabel, kemudian pangkatnya juga semua variabelnya 1. Kemudian untuk persamaan yang keempat ini ada X1 pangkat min 2 ditambah dengan X2 ditambah dengan 8X3 sama dengan 5. Untuk persamaan keempat tidak memenuhi karena terdapat variabel dengan pangkat yang tidak 1, yaitu X1 itu pangkatnya min 2. Kemudian untuk persamaan kelima, X1-nya pangkat 3/5, kemudian dikurangi 2X2 ditambah dengan X3 sama dengan 4. Untuk persamaan kelima juga tidak memenuhi dikarenakan variabelnya ada yang memiliki pangkat yang tidak 1, yaitu pada X1, yaitu pangkatnya 3/5. Dan kemudian yang terakhir adalah X1 dikurangi akar 2X2 sama dengan 7 pangkat sepertiga. Untuk persamaan yang terakhir ini memenuhi syarat karena sudah selesai semuanya seperti yang dijelaskan tadi. Dan kemudian pangkat sepertiga ini adalah pada konstanta 7 atau tidak variabel, jadi tetap memenuhi. Kemudian untuk soal selanjutnya, Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, yaitu soalnya carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Yaitu ada 2X min 4Y min Z sama dengan 1, kemudian bawahnya X min 3Y plus Z sama dengan 1, lalu 3X min 5Y min 3Z sama dengan 1. Baik, ini untuk jawabannya. Jawabannya ini soalnya kita buat menjadi matriks. Kemudian ini untuk baris yang kedua kita tukar dengan baris yang ke-1 menjadi seperti ini. Lalu baris 2-nya kita kurangi dengan baris 1 dikali dengan 2 sehingga akan menjadi seperti ini. Lalu bawahnya lagi kita akan membuat baris di bawahnya lagi menjadi 0. Baris ketiga dikurangi dengan baris ke-1 dikali 3. Ini hasilnya 1000. Kemudian kita selanjutnya membuat baris kedua ini memiliki nilai 1. Untuk baris kedua, kolom kedua, kita kalikan dengan setengah. Sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita membuat baris pertama, kolom kedua menjadi 0. Caranya baris
1 dikurangi dengan baris kedua dikali 3. Sehingga menjadi 0. Kemudian kita membuat baris yang terakhir atau baris ketiga menjadi 0 agar bisa menjadi matriks baris eselon. Seperti ini. Baris ketiga dikurangi dengan baris kedua dikali 4. Sehingga hasilnya 0, 0, 0, 0. Seperti ini yang paling bawah. Kemudian untuk solusinya, karena yang baris ketiga 0 semua, hanya ada 2 baris. Yang pertama, X kurangi 3,5Z sama dengan min setengah. Sehingga X sama dengan min setengah tambah 3,5Z. Kemudian yang kedua, Y min 1,5Z sama dengan min setengah. Sehingga Y sama dengan min setengah ditambah 1,5Z. Oke. Oke, untuk penjelasan selanjutnya itu soal nomor 3. Gambar di bawah menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Tentukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Gambarnya itu seperti ini. Solusi seperti yang diilustrasikan pada gambar, kita telah menetapkan arah acak ke laju aliran yang tidak diketahui X1, X2, dan X3-nya. Kita tidak perlu khawatir jika beberapa petunjuk salah, karena arah yang salah akan ditandai oleh negatif untuk laju aliran ketika kita memecahkan untuk yang tidak diketahui. Untuk selanjutnya, ini mengikuti dari konservasi aliran di not A bahwa X1 dijumlahkan dengan X2 itu hasilnya 50. Dengan demikian, di simpul lain kita punya not B, di mana not B itu X1 dijumlahkan dengan X3, hasilnya itu 30. Untuk not C itu adalah X3 dijumlahkan dengan 50, sama dengan 40. Namun dapat dijabarkan bahwa X3 sama dengan 40 dikurangi dengan 50, dan hasil dari X3 yaitu min 10. Begitu juga dengan not D, yaitu X1 dijumlahkan dengan 50, hasilnya 60, dan dapat dijabarkan X1 sama dengan 60 dikurangi 50, dan hasilnya adalah X1 sama dengan 10. Untuk X1 dan X2-nya untuk X1 dan X3-nya sudah ketemu hasilnya. Namun dengan X2-nya belum ketemu hasilnya. Dapat dicari X2-nya dengan rumus yang X2 dijumlah dengan X3 sama dengan 50. Yaitu seperti ini. X2 dijumlah minus 10, di mana minus 10 itu adalah dari X3-nya sama dengan 30. Dijabarkan lagi, X2 sama dengan 30 dijumlahkan dengan 10, hasilnya X2 yaitu 40. Untuk 4 kondisi tersebut menghasilkan sistem linear X1 plus X2 sama dengan 50, X2 plus X3 sama dengan 30, X2 sama dengan 40, dan X3 sama dengan min 10. Oke, sekarang dapat dicoba untuk memecahkan laju aliran yang tidak diketahui. Dalam kasus ini, sistemnya cukup sederhana sehingga dapat diselesaikan dengan inspeksi atau bekerja dari bawah ke atas. Fakta bahwa X3 bernilai negatif memberitahu kita bahwa arah yang ditetapkan untuk aliran pada gambar tidak benar, yaitu aliran di cabang itu menuju ke not A. Maka kesimpulannya adalah, karena X3 bernilai negatif, maka arah yang ditetapkan untuk aliran pada gambar tidak sesuai, yaitu aliran di cabang tersebut menuju ke not A. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan.
Untuk nomor selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi pada nomor keempat ini, saya sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui, kemudian temukan laju aliran dan arah aliran jika X4 bernilai 50 dan X6 bernilai 60. Kemudian di sini terdapat 5 simpangan yang masing-masing saya namai, yaitu A, B, C, D, kemudian E. Dan di sini juga terdapat arah-arah arus yang juga memiliki nilai, dan di sini dikasih variabel seperti X1, X2, X3, X4 hingga X6. Kemudian di sini siapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Karena di sini merupakan cukup banyak variabelnya, saya membuat sebuah tabel di mana simpangan, arus masuk dan arus keluar. Dan untuk pada simpangan A, di sini arus masuknya adalah 200. Apakah yang dimaksud dengan arus masuk? Arus masuk adalah di mana tanda panah menuju kepada titik simpangan. Kemudian simpangan A berarti arus masuknya 200, kemudian arus keluarnya adalah X1 ditambah X3, di mana di sini X1 ke bawah dan X3 ke kanan, dan tidak menuju titik simpangan di A. Oleh karena itu mereka itu di arus keluar. Kemudian lanjutkan di B, di mana arus masuknya adalah 150 ditambah X3, di sini X3 ke simpangan B, kemudian arus keluarnya adalah X4 dan X5. Lanjut dengan C, di sini X1 dan 25 dan simpangan E, yaitu arus masuknya merupakan 200. Di sini saya telah sediakan beberapa persamaan untuk memudahkan kita dalam mencari X1 hingga X6. Di sini yang pertama adalah X1 ditambah X3 sama dengan 200. Mengapa? Karena di sini arus masuk dan arus keluar X3 sama dengan 200, kemudian X4 plus X5 dikurang X3 sama dengan 150. Mengapa dikurang? Karena jika kita lihat di sini di simpangan simpangan B, di sini arus masuknya merupakan 150 dan plus X3, sedangkan arus keluarnya merupakan X4 dan X5. Jadi kalau kita buat persamaannya, maka hasilnya adalah X4 ditambah X5 dikurang X3, karena X3 merupakan arus masuk sendiri dan sama dengan 150. Jadi X3 yang di sini langsung pindah ke sini aja. Kemudian kita lanjut pada persamaan selanjutnya, yaitu X2 dikurang X1 sama dengan 25. Ini merupakan simpangan C. Kemudian persamaan X2 plus X4 dikurang X6 sama dengan 175, dan persamaan X5 plus X6 sama dengan 200. Dan kemudian di pecahan soal nomor 3 ini diketahui bahwa X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 60. Lalu langsung saja kita kerjakan persamaannya karena telah didapat nilai X4 dan X6-nya. Kemudian pada persamaan X5 dan X6 diketahui sama dengan 0. Jadi langsung saja X5 sama dengan 200. Kemudian setelah kita mendapat X5, kita mengerjakan persamaan yang memiliki X5. Di sini X4 diketahui 50 ditambah 200 dikurang X3, berarti X3 sama dengan 100.
Kemudian persamaan X1 plus X3 sama dengan 200, X3 diketahui 100, berarti X1 sama dengan 200. 200 kurang 100, X1 sama dengan 100. Kemudian persamaan X2 dikurang X1 sama dengan 25, berarti di sini X2 merupakan 125, karena 125 dikurang 100 sama dengan 25. Kemudian persamaan X2 plus X4 kurang 6, tidak tapi ini membuktikan di mana arus masuk sama dengan arus keluar, di mana 175 sama dengan 175. Di sini kita mendapatkan bahwa setiap variabel ini memiliki X1 sama dengan 100, X2 125, X3 100, X4 50, X5 200, dan X6 0. Dan jumlah arus masuknya itu sama dengan arus keluar. Di sini kalau arus masuknya 200, 150, 25, yaitu 375, maka arus keluarnya juga 200 ditambah 175 sama dengan 375. Baik, itu saja, sekian dari saya. Selanjutnya untuk nomor 5, soalnya tuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia berikut ini. Nah, untuk reaksi kimia dikatakan seimbang jika jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, pertama kita tetapkan dulu koefisien dari C3H8 ya, atau dinamakan propana. Pertama kita tetapkan C3H8 ini 1, lalu untuk yang lainnya kita misalkan A, B, dan C. Lalu kita setarakan jumlah atom C-nya. Yang pertama atom C di sini dari C3H8 kita bandingkan dengan atom C yang berkoefisien B ini. Jadi ini koefisiennya 1 dan C ini ada 3, maka 1 dikali 3 sama dengan B, maka B-nya adalah 3. Selanjutnya untuk atom H, di sini H ada 8, maka 1 dikali dengan 8 sama dengan 2C, karena H di sini ada 2. Selanjutnya C sama dengan 8 dibagi 2, C sama dengan 4. Lalu untuk atom O, di sini ada 2 atom O, maka 2A sama dengan, di sini ada 2 atom O juga, maka sama dengan 2B plus C di sini. Maka hasilnya 2A sama dengan 2 dikali B, karena B-nya sudah ketemu 3, maka disubstitusikan, lalu ditambah dengan C4. Maka hasilnya 2A sama dengan 10, A sama dengan 5. Maka A, B, dan C ini disubstitusikan ke dalam persamaan kimia tadi. Maka hasilnya C3H8 ditambah 5O2 setara dengan 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Selanjutnya untuk nomor 2, di sini ada reaksi kimia C6H12O6 atau glukosa menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Yang pertama, kita tetapkan koefisien dari glukosanya. Kita tetapkan 1, lalu kita misalkan karbon dioksida dan etanol berkoefisien A dan B. Maka kita cari atom, kita setarakan atom H-nya terlebih dahulu. Di sini 1 kali 12, karena atom H ada 12, maka sama dengan, karena di sini hanya ada 6, maka sama dengan 6B. Lalu selanjutnya B sama dengan 12 dibagi 6, maka B-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk atom C, karena di sini ada C ada 6 buah, dikali 1, ditambah dengan A, ditambah dengan 2B. Maka hasilnya 6 ditambah A, ditambah B-nya tadi sudah ketemu 2, maka 6 sama dengan A ditambah 4. Maka A sama dengan 2. Untuk atom O,
karena A dan B sudah ketemu, maka 2A ditambah B sama dengan 6. Maka jumlah atom di kiri dan kanan hasilnya sama. Maka dari itu untuk persamaannya C6H12O6 sama dengan atau setara 2CO2 ditambah 2C2H5OH. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami, dari presentasi kami. Maaf bila ada kesalahan.